Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini masih diberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul sebagaimana kita mulai pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, coba berdiri semua dulu. Ayo berdiri. Ya, yang merasa bajunya di luar silakan dimasukkan ke dalam celananya. Ayo. Atau cari tempat yang aman dulu untuk masukkan baju. Ya. Oke, yang lain silakan dulu. Coba perhatikan di lingkungan sekitar, ada nggak sampah di situ? Ada Pak. Oke. Kalau ada buang. Buang di dalam dos itu. Ya. Ayo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi di hati-hatinya Bapak bilang bahwa kedisiplinan dalam berpakaian itu penting, dan kedua kebersihan di dalam kelas, karena ada sebagian pepatah mengatakan kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Jadi kalau kotor di dalam kelas berarti orang-orang di dalam kelas tidak Beriman. Jadi bukan Bapak yang bilang kalian. Iya Pak. Jadi tolong disadari itu, kebersihan itu penting sekali. Oke, saya periksa dulu kehadirannya. Tolong didengarkan namanya. Adam, Hadir. Anasari, Hadir. Arjun, Hadir. Afgan, Hadir. Badra, Hadir. Alif, Oke. Hadir. Tiara, Hadir. Ika, Hadir. Rahmat, Hadir. Asma. Hadir. Oke, masih ada yang belum disebut namanya? Oh ya, Ilham, terlewati namanya Ilham. Tidak hadir. Hadir Pak. Ilham terlewati namanya. Oke, bagaimana terlalu kecil? Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran yang kemarin sempat tertunda. Bukan tertunda, memang waktunya yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan lagi pembelajaran itu. Cuma yang perlu Bapak tekankan bahwa kondisi fisik dan kemudian motivasi belajar itu tetap harus dijaga. Pak. Jadi makan itu tetap harus dijaga. Jangan kayak temanmu yang tadi pagi. Artinya dia kayak seperti orang kesurupan itu kan memang karena belum makan datang ke sekolah. Jadi dalam keadaan perut kosong kemudian perjalanannya jauh. Makanya seperti itu. Jadi tolong itu makan kalau bisa sebelum ke sekolah itu makan. Pak. Oke, bagaimana posternya sudah selesai? Coba diangkat semua. Coba lihat. Oke, kalau
3 ya sudah. Silakan turunkan kelompok 3. Kelompok 2 oke, kelompok 1 ya. Oke. Jadi semuanya sudah. Kemarin ini kan belum selesai. Semua Bapak bilang kita di rumah. Oke. Karena produk posternya sudah selesai, jadi kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Artinya kita membuat laporan kelompok mengenai produk yang kalian hasilkan. Itu kira-kira. Tapi secara keseluruhan poster yang kalian buat sudah cukup baik. Artinya sudah lumayan bagus dari beberapa kerjasama. Atau ada yang tidak membantu dalam membuat poster? Ada? Siapa yang tidak ikut membantu dalam membuat poster? Ada yang tidak ikut? Jadi posternya sudah bagus-bagus semua. Artinya bisa coba beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya itu yang harus kalian lakukan adalah coba ada yang bawa laptop, ya, jadi laptopnya dikeluarkan. Kalau yang tidak punya laptop itu pakai HP saja. HP. Ada aplikasi PowerPoint juga di dalam HP-nya. Ya. Jadi langkah selanjutnya, coba kalian itu di dalam kelompok silakan membuat laporan kelompoknya dalam bentuk PowerPoint. Jadi Bapak berikan waktu selama 30 menit untuk menyusun laporan itu. Laporannya adalah seperti apa yang ada di LKPD kalian itu. Yang ini. Di situ kan ada langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, kalian harus membuat daftar bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan di dalam membuat poster yang saat ini yang sudah jadi. Itu jadi kalian list kira-kira kebutuhan apa saja atau bahan-bahan apa saja yang kalian gunakan di dalam membuat poster. Terus yang kedua, itu kalian juga buat langkah-langkah pengerjaannya. Jadi umpamanya apa yang harus kalian lakukan dulu, umpamanya membuat mencari bahan-bahan, kemudian menentukan letak gambarnya, kemudian menentukan gambar-gambar apa saja yang kemudian ditaruh di poster. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah membahas tentang produknya atau posternya. Contoh, kan kemarin Bapak suruh pilih 3 toko yang kemudian tidak boleh sama, ya? Jadi nanti di dalam PowerPoint itu kalian buat seperti itu. Jadi coba ucapkan di situ 3 toko yang tadi itu. Terus kalian berikan gambaran kira-kira peran mereka itu seperti apa, kemudian sifat-sifat atau nilai-nilai yang dapat dipetik dari keteladanan mereka. Itu kira-kira. Oke, sampai sini paham? Silakan dibuat, waktunya 30 menit. Gunakan HP-nya. Kalau yang tidak punya laptop, gunakan HP untuk membuat laporan dalam bentuk PowerPoint. Silakan berdiskusi dulu. Silakan dibuat dulu warnanya, laporan kelompoknya dalam bentuk PowerPoint.
Bantu anak. Dekat sini jawabkan. Adam, sini. Dia tak boleh ngomong. Dibuat dulu. Kalau sudah, ini waktunya 30 menit. Kalau ada yang tidak dimengerti di dalam pembuatan laporan keuangan dalam bentuk PowerPoint, tanyakan. Ya Pak. 15 menit lagi. Ya Pak.
Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Laporan kelompoknya sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, berarti langkah selanjutnya setiap kelompok itu kita akan lihat kelayakan produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok. Artinya kita nanti sama-sama menilai apakah poster yang dibuat oleh setiap kelompok itu sudah layak atau tidak. Kira-kira. Jadi setiap kelompok itu maju ke depan untuk kira-kira bukan mempresentasikan tapi memperlihatkan hasil kerja kelompoknya. Artinya nanti kelompok lain yang memberikan penilaian apakah itu posternya sudah cukup baik atau tidak baik, kira-kira kekurangannya di mana, kira-kira kelebihannya di mana. Oke, untuk tampil apakah kita sesuai nomor kelompok atau kita random? Sesuai nomor kelompok? Berarti kelompok 1 juga yang maju. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan sini. Oke, ini hasil poster dari kelompok 1. Coba sini Bapak tempel di sini, nanti kamu jelaskan. Awas aja. Tahu, bantu itu. Oke, sebagian di sini, sebagian di sana. Silakan teman-teman kelompok yang lain, kita lihat kelayakan dari produk yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1, apa kira-kira yang kalian ingin jelaskan dari hasil poster ini? Siapa ketua timnya? Ayo Iram, sebagai ketua tim, kira-kira apa yang ingin menjelaskan di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala banteng melambangkan keberanian. Lalu Bendera melambangkan simbol negara. Tangan melambangkan kemerdekaan. Papan melambangkan 4 pilar Betul kebangsaan. Oke, kamu semua tulisannya di situ Asma. Karena temanmu ini dah lihat itu tulisannya. Kamu semua dah di situ tulisannya. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bisa disebutkan satu-satu namanya tokoh di situ? Hasan Salim, Nah, yang paling bawah, Mr. Amanis, paling atas. Raden Abdi Kusno. Oke, ada nanti semua berarti 3 tokoh. Sudah cukup penjelasannya semua? Atau masih mau ditambah lagi? Bagaimana, sudah cukup? Sudah. Oke, sudah. Silakan berdiri dulu di situ. Kita dengarkan dulu tanggapannya teman-teman terhadap poster yang kalian buat. Silakan
teman-teman yang lain yang membuat hal yang sama seperti kelompok 1. Jadi ini kan cuma membuat poster. Jadi kira-kira coba kalian komentari kelayakan dari poster yang dibuat oleh kelompok 1. Ayo, siapa yang bisa atau siapa yang ingin berkomentar terhadap poster yang dibuat oleh kelompok 1? Ya silakan anak. Bagaimana komentarnya anak terhadap poster kelompok 1? Poster yang dibuat oleh kelompok 1 sudah cukup menarik karena memiliki berbagai macam warna. Oke, kalau menurutnya anak posternya ini sudah layak. Karena anak bilang itu tadi perpaduan warnanya atau gambar-gambar yang ada di dalam ini sudah memiliki corak yang cukup menarik atau yang beragam. Bagaimana teman kelompok lain? Ada punya tanggapan? Apakah ini sudah bagus atau sudah layak dijadikan sebuah poster? Bagaimana? Sudah bagus? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 lagi. Coba tampilkan posternya. Silakan kelompok 1 kembali ke sana dulu. Tukaran tempat dulu kelompok 2. Kelompok 2 di sini saja. Oke, coba diperhatikan ke depan lagi. Ini ada poster yang kemudian dihasilkan oleh kelompok 2. Ini poster yang dihasilkan oleh kelompok 2. Silakan, siapa yang mau menjelaskan posternya ini? Sekarang posternya kelompok 2 lagi yang kita uji kelayakannya. Kira-kira layak tidak dia disebut sebagai poster atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Kalam Musafir, Mr. Ahmad Subarjo, Ki Haji Wasid Hasdim. Bendera merah putih melambangkan simbol negara yang menyatukan kepulauan yang ada di Indonesia. Bambu sebagai bentuk simbolis bangsa Indonesia. Oke, itu tadi penyampaian yang dilakukan oleh kelompok 2 tentang kelayakan poster yang mereka telah buat. Ayo, untuk kelompok lain, ayo kita komentari posternya kira-kira produk yang telah mereka buat dalam bentuk poster ini apakah sudah layak seperti yang kelompok 1 tadi lakukan? Sudah. Kalau Ilham dia katakan sudah layak. Ada yang lain? Saya. Nah, silakan Ilham. Kenapa bisa dikatakan layak Ilham? Apanya yang Ilham bisa lihat bisa dikatakan layak? Apakah gambarnya sudah bagus? Apakah karena gambar bendera merah putihnya kah? Atau karena gambar tulisannya kah? Gambarnya sudah bagus dan tulisannya juga sudah jelas. Oke, terima kasih Ilham. Yang lain bisa? Ayo, jangan ragu. Supaya kita bisa tahu, kita bisa nilai bahwanya oh ini tidak layak Pak untuk dijadikan poster. Berarti kelompok 2 kalau memang produk yang dihasilkan kelompok 2 itu tidak layak menurut teman-teman yang lain, berarti kelompok 2 harus membuat poster lagi yang baru. Makanya berikan komentar kalian yang positif, kira-kira ini sudah layak atau tidak untuk dijadikan sebuah poster. Ya silakan, Acok. Apa kau punya komentar? Menurut saya posternya sudah bagus. Ya. Sudah layak untuk dijadikan poster.
dan tulisannya juga mudah dibaca. Oke. Sudah jelas. Oke, jadi menurut Nyaco ini sudah layak ini karena tulisannya juga sudah cukup jelas. Karena kalau menurut Nyaco biar yang rabun-rabun ini bisa lihat ini tulisan ini. Itu kalau menurut Nyaco. Oke. Jadi ada beberapa pendapat tadi mengatakan layak. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Kasih buat. Karena untuk membuat yang begini tidak mudah. Oke, silakan kelompok 2 bertukar tempat dan kelompok 3. Kelompok 3 lagi. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 kita komentari kelompok 3 punya. Ini ayo tolong ditempel dulu. Ya, boleh. Biar masuk terlalu dalam maksudnya, yang penting dia bisa tertempel. Otomatis lah. Ini tolong bukan di bawah ini. Oke, jadi jangan menghalangi gambar supaya teman itu jelas ya. Jadi seperti ini. Jangan juga terlalu ke belakang, nanti kau jatuh. Oke, silakan kelompok 3. Coba berikan gambaran ke kita semua yang ada dalam ruangan ini. Apakah poster kalian itu layak? Untuk dikatakan poster. Sabar Adam, kita dengar dulu apa kira-kira maknanya mereka menggunakan poster yang seperti ini. Ada pelangi-pelanginya, kemudian ada benderanya, ada tokoh-tokohnya yang kemudian di dalam. Silakan kelompok 3, siapa yang ingin menjelaskan makna dari poster kalian ini? Ya silakan Acok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Insinyur Soekarno, Ketua PPKI, Dr. Andes, Muhammad Hatta, anggota PPKI, Mr. Profesor Muhammad Yani, anggota PPKI. Ada lagi sifatnya? Bendera merah putih melambangkan negara Indonesia. Oke. Yang warna-warni itu maksudnya apa tuh? Kelompok 3 yang paling atas itu. Yang nomor pelangi itu, kenapa itu pelangi bisa ada di situ? Pelangi menggambarkan lambang kebahagiaan. Oke, kebahagiaan. Berarti orang yang berpegang teguh dalam undang-undang berarti orang yang kemudian dalam kebahagiaan. Begitu maksudnya? Oke. Ada lagi? Cukup? Sifat yang diteladani. Oke, sifatnya apa yang bisa diteladani dari 3 tokoh itu? Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Kemudian Ah, mencari kesepakatan, menghindari kekerasan. Oke, itu tadi penjabaran yang diberikan oleh kelompok 3 terkait supaya kalian yang mendengarkan itu, oh ternyata posternya ini seperti ini. Ayo, siapa punya pendapat tentang posternya mereka? Apakah poster yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah sama kelayakannya seperti yang dibuat kelompok 1 dan kelompok 2? Sama. Oke, menurutnya Adam sama. Kenapa Adam bisa dikatakan sama Adam? Apa yang kemudian yang menarik Adam sampai dibilang itu bisa sama? Apakah gambar pelanginya yang kemudian bagus, atau kemudian gambar benderanya kah, atau tata letak gambarnya kah? Benderanya sudah bagus, tulisannya bisa dibaca. Oke. Jelas. Oke. Yang lain? Ya, Vika dulu. Silakan Vika. menurut saya, poster kelompok 3 sudah bagus dan layak dijadikan poster. Oke.
Jadi menurut kita sudah bagus dan sudah layak. Ilham, silakan Ilham. Kita dengar dulu Ilham yang terakhir. Menurut saya posternya sudah bagus karena lumayan lengkap isinya dan mempunyai banyak surat warna dan sudah layak untuk dijadikan poster. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 3. Oke, tadi kalian sudah kemudian memberikan komentar tentang kelayakan apakah karya atau produk yang kalian hasilkan dari dalam bentuk poster ini sudah layak atau tidak. Nah, kemudian teman-teman kalian tadi memberikan komentar-komentar yang kemudian cukup positif. Dan memang positifnya komentar teman kalian itu bukan tanpa alasan. Karena hampir semua poster yang kemudian disajikan oleh 3 kelompok ini semuanya bagus. Itu bagus semua. Jadi good job, kalau orang Inggris bilang itu bagus sekali. Karena mulai dari pengaturan tata letak gambar-gambarnya, kemudian ada ornamen-ornamen tambahannya, kemudian tulisannya pun artinya gampang dibaca atau mudah dibaca itu. Dan kalau menurut Bapak ini sudah layak juga untuk dijadikan sebuah poster. Artinya apa yang kemudian kalian kerjakan beberapa hari kemarin itu tidak sia-sia. Jadi beri aplaus dulu untuk kita semua. Ini sudah bagus. Jadi nanti kita tinggal pasang di dalam kelas, ditempel dalam kelas. Itu kira-kira. Oke, untuk sekarang tadi kan Bapak sampaikan bahwa buat laporan dalam bentuk PowerPoint. Dan Bapak berikan tadi waktu selama 30 menit. Itu tidak sampai 30 menit sudah selesai. Kalau Bapak hitung tadi itu kurang lebih 20 menit. Jadi kita kemudian memaparkan lagi hasil laporan kelompok itu dalam bentuk PowerPoint. Bagaimana urutan tampilnya? Apakah kelompok 1 lagi? Atau kita random lagi? Di random atau masih tetap kelompok 1 yang maju? Oke, kalau diacak, angkat tangan dulu yang bersedia diacak tampilnya. Yang tampilnya itu diacak tidak berdasarkan nomor urut kelompok. Berarti hanya kelompok 1 yang mau diacak. Angkat tangan yang tidak mau diacak tapi berdasarkan nomor urut kelompok. Angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 lawan 3 yang mana menang? 3. Jadi untuk kelompok 1 Bapak minta maaf karena ini berdasarkan keputusan bersama. Oke, untuk tampilnya itu di sini saja di mejanya Bapak, tinggal ditambahkan kursi saja di sini. Oke, untuk laporan kelompoknya nanti kumpul di dalam laptop sini, oke? Bapak lepas sebenarnya. Sekarang. Silakan kelompok 1 duduk di sini memang. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kelompok 3 silakan ke sini supaya kursi kalian bisa dipakai mereka.
Jadi ini kursinya. Ayo, siapa yang baca, dia yang di tengah-tengah. Ini. Oke, ini tadi semuanya sudah store. Kelompok 1 kan? Oke, ini laporan kelompok 1. Jadi yang lain tolong didengarkan ya temannya. Silakan kelompok 1. Silakan dipresentasikan laporan kelompoknya kepada kelompok yang lain. Nanti kelompok yang lain menyimak. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kelompok 1 oleh Alif Arjun Ilham Asma. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Daftar bahan-bahan poster. Nomor 1, kertas karton. 2, pensil atau pulpen. 3, mistar. 4, gambar tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. 5, kardus bekas. 6, lem kertas. 7, pensil warna. 8, gunting. Langkah-langkah pembuatan poster. Mengumpulkan bahan-bahan poster, menentukan tujuan dan tema poster, menentukan pesan yang ingin disampaikan dalam poster, merangkai kata, mengatur ilustrasi dan tata letak, mempublikasikan poster. 3, tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang kami muat di dalam poster ini diantaranya AA Maramis, perannya sebagai anggota PPKI. Haji Agus Salim, perannya sebagai anggota PPKI. Raden Adi Kusno, perannya sebagai anggota PPKI. Sifat yang dapat diteladani: 1, kerja keras. 2, pantang semangat. 3, kerjasama. 4, musyawarah. 1, kerja keras. Kerja keras dapat diartikan sebagai karakter seseorang yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Pekerjaan tersebut dilakukan hingga tuntas dengan upaya sungguh-sungguh dan berusaha mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nomor 2, pantang semangat. Sikap pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa atau patah semangatnya seseorang ketika menghadapi berbagai rintangan demi mencapai tujuan. Setiap individu yang pantang menyerah tidak akan pasrah saja menerima keadaan, melainkan memberi performa terbaik dan usaha maksimal di dalam setiap kesempatan yang ada, sekalipun sedang berada di dalam kondisi yang terpuruk. Individu yang memiliki sikap pantang menyerah akan mudah bangkit dari keterpurukan itu, karena memiliki optimisme dan harapan ke depan. Bermodalkan sikap pantang menyerah ini, seorang individu dapat merencanakan hidupnya, mengimplementasikan
menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. 4. Musyawarah. Makna musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah dilakukan melalui sebuah perundingan. Selain itu, musyawarah juga dapat dilakukan melalui proses pembukaan, serta musyawarah juga bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, musyawarah masih sering dilakukan di tengah masyarakat, mulai dari golongan muda hingga golongan tua. Dalam dunia politik, musyawarah diartikan sebagai proses untuk mencurahkan segala potensi dan akal supaya dapat memilih satu pikiran yang paling benar. Pilihan atau keputusan dalam proses musyawarah harus diterima dan menjadi tanggung jawab setiap peserta musyawarah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 telah memaparkan bakalan kelompoknya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena memang apa yang dimuat di poster tadi itu juga yang termuat di dalam laporan kelompok 1. Jadi Bapak pikir memang sudah cukup jelas semuanya. Cuma ditambahkan di sini penjelasan itu tentang sifat-sifat atau nilai-nilai keteladanan itu. Kalau di poster tadi kan hanya 4 item. Nah di sini kemudian dijelaskan itu. Oke, saya pikir kelompok 1 sudah cukup baik. Silakan berganti dengan kelompok 2. Silakan kelompok 1 ke sana. Oke, teman-teman yang lain tolong kemudian didengarkan kembali apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ini lagi laporan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kelompok 2 oleh Adam, Mutiara, Ika. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Daftar bahan-bahan poster: 1. Kertas karton, 2. Pensil atau pulpen, 3. Mistar, 4. Gambar tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, 5. Kardus bekas, 6. Lem kertas, 7. Pensil warna, 8. Gunting.
tadi penyampaian dari kelompok 2. Bagaimana? Teman-teman yang lain sudah cukup jelas? Oke. Saya pikir juga ini hampir sama kayak kelompok 1 tadi. Hanya ditambahkan tentang penjelasan terkait dengan sifat yang diteladani dari 3 tokoh yang dimuat oleh kelompok 2. Oke, kelompok 2 berikan aplaus dulu. Oke, silakan kelompok 2 berpindah tempat dengan kelompok 3. Ayo kita dengarkan lagi pemaparan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mengefisienkan waktu, silakan dibacakan laporan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kelompok 3 oleh Afgan, Ana, Rahmat. Poster peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa cepat sekali? Ya, ini seperti itu. Yang tanda panah itu. Silakan lanjut kelompok 3. Jadi ada kesalahan. Daftar bahan-bahan poster: 1. Kertas karton, 2. Pensil atau pulpen, 3. Besar, 4. Gambar tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, 5. Bambu bekas, 6. Lem kertas, 7. Pensil warna, 8. gunting. Langkah-langkah pembuatan poster: 1. Mengumpulkan bahan-bahan poster, 2. menentukan tujuan dan tema poster, 3. menentukan pesan yang ingin disampaikan dalam poster, 4. merangkai kata, 5. mengatur ilustrasi dan tetap, 6. mempublikasikan poster. Produk poster: 3. tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang kami muat di dalam poster ini, diantaranya Insinyur Soekarno perannya sebagai Ketua PPKI, Muhammad Hatta perannya sebagai anggota PPKI, Muhammad Jamil perannya sebagai anggota PPKI. Sifat yang dapat diteladani: 1. mengutamakan persatuan dan kesatuan, 2. keberanian, 3. mencari kesepakatan, 4. menghindari kekerasan. 1. mengutamakan persatuan dan kesatuan. Salah satu sifat yang diteladani dari ketiga tokoh tersebut seperti di atas mengandung makna diantaranya: persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Persatuan dan kesatuan menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. Persatuan dan kesatuan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama, serta mengembangkan sikap nasionalisme. 2. Keberanian sebagai sifat pemberani menanggung risiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Hal inilah yang kemudian juga terjadi pada para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Mereka memiliki sifat yang berani dan siap menanggung risiko yang kemudian terjadi di dalam proses pengambilan keputusan demi sebuah bangsa yang merdeka. 3. Kesepakatan. Kesepakatan merupakan suatu hal yang terbentuk dari
Pada saat menyusul untuk menyelesaikan itu, para tokoh tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi melakukan sebuah musyawarah hingga menghasilkan sebuah solusi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita di pemaparan yang dilakukan oleh kelompok 3. Jadi kurang lebih hampir sama semua sih sebenarnya kalau Bapak lihat hasil laporannya. Karena memang dalam proses pembuatan poster kemarin kan langkah-langkahnya sama semua, kemudian bahan-bahannya juga sama. Jadi wajar kalau seandainya ada kemiripan di dalam proses barang yang kemudian dikumpulkan serta proses penyusunannya, karena semua itu dilakukan bersamaan di dalam proses pembelajaran ini. Walaupun kemarin kan tidak selesai itu dibawa pulang ke rumah masing-masing. Oke, di sini ada pertanyaan untuk kelompok 3. Apakah sudah cukup jelas seperti kelompok yang lain? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus dulu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk di sini. Kembali ke tempat duduknya. Kursinya jangan digeser, diangkat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi tadi kita sudah mendengar bersama itu pemaparan dari kelompok 3, 2, dan 1 dengan materi yang kemudian sama, cuma yang membedakan itu adalah dari segi desain posternya. Ini contoh terlihat di depan. Jadi bisa kemudian Bapak berikan apresiasi terhadap poster yang kalian lakukan. Karena ini sudah cukup baik semua, artinya dari segi pewarnaan, kemudian dari segi pengambilan penampilan gambar itu sudah cukup baik semua. Tulisan-tulisannya pun juga sudah cukup baik untuk dibaca. Jadi apa yang kemudian mulai dari segi kelayakan tadi itu yang sudah kita uji sama-sama di setiap kelompok itu artinya sudah layak untuk dijadikan sebuah poster. Jadi ini bisa kita jadikan sebuah produk yang kemudian itu bisa kita tempel nanti di mading. Karena ada mading sekolah, nanti kita tempel di situ. Terus yang berikutnya, dari apa yang kalian sampaikan dari laporan kelompok tadi itu sudah cukup baik semua. Artinya hampir sama semua apa yang ada di dalam situ, tapi itu wajar karena seperti yang Bapak katakan tadi bahwa di dalam proses pengumpulan bahan-bahan itu, kemudian di dalam proses pengerjaan pun sama karena kita lakukan di waktu dan kemudian di tempat yang sama. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa, kalau kemarin kan kita di setiap selesai proses pembelajaran itu kita selalu melakukan sebuah evaluasi kemudian dengan kalau di pertemuan kemarin dengan model pembelajaran yang berbeda itu kita menggunakan ulang tangga, pernah juga kita menggunakan teka-teki silang, pernah juga kita menggunakan kuis menemukan kata. Tapi sekarang ini berbeda, jadi kita harus mengisi sebuah soal. Jadi soalnya ada 5 nomor, esai. Oke? Jadi ini silakan diisi pribadi. Jadi bukan lagi kerja kelompok ini soalnya ini. Jadi soalnya dikerjakan secara pribadi. Mungkin yang punya pulpen lagi pinjamkan temannya dulu. Silakan diisi berdasarkan kemampuan masing-masing. Oke, waktu pengerjaannya itu kurang lebih 25 menit. Silakan dikerjakan.
Kalau yang tidak mengerti tanya, tapi jangan jawabannya. Susah kan? Ya. Ini kan materi yang kamu pelajari selama dua pertemuan dengan ini.
Dilanjut dulu isi itu. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini Pak. Ya sudah kumpul kembali. Satu orang saja kumpul di sudut sini. Nanti Bapak ambil. Baik. Mana isi kamu lagi? Tadi panas. Ayo, siap dulu di kamar masing-masing. Sudah semua tuh? Sudah. Oke, perhatikan dulu ke depan. Perhatikan ke sini dulu. Oke, ini nanti akan Bapak periksa. Ini menjadi bahan acuan Bapak dalam memberikan penilaian untuk mata pelajaran PKN. Jadi nanti dilihat, dirasa-rasa. Kalau diisi itu jawabannya benar, dirasa benar, berarti kalian akan tuntas. Karena kriteria ketuntasan PKN berapa lagi Bapak bilang kemarin? 75. Jadi nanti Bapak akan umumkan siapa yang kemudian tidak tuntas, itu nanti mengulang. Jadi kalau dapat 74 berarti mengulang. Tapi kalau Bapak lihat dari hasil pengerjaan ini adalah yang kemudian bisa dianggap tuntas, dan kemudian ya ada juga yang bisa dianggap tidak tuntas karena dalam proses pengisiannya bukan salah tapi agak keliru itu. Oke, sampai di sini kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak? Apa yang bisa kalian simpulkan di dalam proses pembelajaran selama 2 kali pertemuan ini dengan materi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira dari materi ini apa yang bisa kalian simpulkan dari 2 pekan pertemuan tentang materi ini? Silakan Bapak, silakan. Siapa yang bisa bantu Bapak dalam menyimpulkan materi? Ada yang bisa? Ya, Kika, silakan Kika. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran ini? Yang dapat saya simpulkan bahwa ada sifat yang dapat diteladani dari tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menghargai pendapat tanpa pamrih, kerja keras, rela berkorban. Oke, terima kasih Kika. Ada lagi? Ya, Asma, silakan Asma. Yang dapat saya simpulkan bahwa ada sifat yang dapat diteladani dari tokoh perumus undang-undang, antara lain kerja keras, pantang semangat, kerja sama, musyawarah. Oke, terima kasih Asma. Oke, itu adalah kesimpulan yang diberikan oleh temanmu tadi dari proses pembelajaran yang kemudian yang telah kita lalui selama 2 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan terakhir. Kesimpulan-kesimpulan yang kemudian disampaikan oleh Vika dan Asma tadi sudah cukup mewakili, saya pikir, apa yang kalian pikirkan. Karena memang apa yang disampaikan temanmu tadi bahwa peran tokoh itu di dalam proses perumusan Undang-Undang 1945 itu perannya itu sangat penting sekali atau sangat vital, karena ada kemudian sifat-sifat yang bisa kalian teladani. Itu yang ada di poster kalian tadi itu. Coba lihat posternya masing-masing di depan. Kalau di kelompok 3 itu, sifat yang kemudian mereka dapat teladani itu adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu adalah keberanian. Yang ketiga mencari kesepakatan. Yang keempat menghindari kekerasan. Yang menarik di sini adalah di dalam proses perumusan itu salah satu sifat yang bisa diteladani kalau menurut kelompok 3 dari posternya itu adalah menghindari kekerasan. Dan ini memang benar bahwa di dalam proses perumusan itu kita tidak pernah melihat atau mendengar, bahkan membaca di dalam buku-buku pelajaran PKN itu di dalam proses perumusan itu ada kekerasan yang digunakan. Artinya ada perkelahian yang terjadi di dalam. Kira-kira dari semenjak kalian belajar tentang BPU PKI sampai BPKI, ada tidak kemudian buku yang menerangkan bahwa di dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi kekerasan di dalam proses perumusannya? Umpamanya ada perkelahian antara non-muslim sama yang muslim.
Nggak ada kan? Nah, contohnya itu yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi, bahwa di dalam sidang BPUPKI itu di materi pertama kemarin di bab 3 itu kan di dalam proses perumusan itu ada kemudian kalimat yang ditentang oleh minoritas